kita lihat bagaimana standar waktu pengerjaan dan teori kurva belajar dari proses produksi yang berjalan. Dikatakan bahwa setiap kali kuantitas output kumulatif menjadi 2 kali lipat, artinya dari 100 menjadi 200 dan seterusnya, maka rata-rata waktu produksi kumulatif per unitnya akan berkurang persentasenya. Ya, entah berapa nggak disebutkan di sini. Jadi yang jelas besar presentasinya akan berkurang. Nah, berdasarkan kurva belajar yang telah diobservasi atau diteliti, ditemukan bahwa besarnya insentif terhadap pekerja itu dapat berubah, tetapi bukan kepada standar waktu tetap, tetapi kepada standar waktu variabelnya. Apa itu standar waktu tetap, standar waktu variabel? Tentunya berkaitan dengan proses produksi yang dijalankan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pemberian insentif? Walaupun tadi di awal ataupun sebelum-sebelumnya sudah ada disinggung sedikit-sedikit, tapi paling tidak yang pertama untuk merangsang pekerja agar memproduksi lebih banyak produk, lebih banyak barang dan sebagainya, artinya lebih produktif. Yang kedua, pekerja akan memperoleh lebih banyak upah, tetapi pada saat yang bersamaan tambahan output juga akan mengurangi biaya per unitnya. Nah, jadi karena semakin produktif, kemudian barang yang dihasilkan semakin banyak, maka ingat waktu kita belajar ada fixed cost dan variable cost, gitu kan? Ketika fixed cost-nya ditanggung oleh lebih banyak barang, berarti kan biaya unit per cost-nya akan lebih murah. Dengan demikian bahwa akan memberikan spare yang lebih banyak untuk diberikan sebagai insentif kepada pekerja. Bagaimana sekarang pengaturan akuntansi untuk biaya tenaga kerja dan proses pengendaliannya? Akuntansi biaya tenaga kerja akan termasuk hal-hal berikut ini. 1. Sejarah kerja dari setiap pekerja. Jadi seperti kapan mulai bekerja di perusahaan tersebut, kemudian tingkat upah yang diberikan, apa saja tugas-tugas yang diberikan kepada dia dari mulai misalnya penempatan awalnya, kemudian promosi, kenaikan gaji, kemudian waktu cutinya bagaimana, pokoknya semua data mengenai kepersonaliaan ataupun ketenaga kerjaan dia. Ya, jadi ada sejarah, dan rasanya dengan teknologi informasi yang semakin modern, hal ini sudah suatu hal yang sulit untuk dilakukan, justru akan lebih mudah. Semua tercatat dan semua dapat diproses secara otomatis atau dengan elektronisasi. Kemudian informasi yang diperlakukan untuk memenuhi kontak dengan serikat pekerja, misalnya kan apakah itu hukuman jaminan sosial, terus peraturan upah, ya, pajak penghasilan dan sebagainya. Ini menjadi catatan penting sehingga ini menjadi bagian dari nanti laporan keuangan. Ya, kewajiban untuk penyampaian laporan keuangan itu diekspos setelah selesai, atau komponen-komponen yang akan menjadi laporan keuangan tadi, seperti bagaimana pajak penghasilannya, bagaimana laba ditahan dan sebagainya. Kemudian juga ada informasi terkait dengan waktu kerja, kemudian standar atau biaya standar kerja seperti apa, acuan yang dipakainya. Kalau di Indonesia dikenalkan nanti ada UMR atau standar UMR-nya berapa. Kalau di perusahaan nanti untuk tunjangan ataupun tambahan selain gaji pokok apa saja, standarnya sudah ditentukan. Dan semua nanti itu akan tercatat atau bagian daripada akuntansi yang ada di perusahaan tadi. Nah, jam kerja setiap karyawan, kemudian tingkat upah dan total pendapatan untuk setiap periode penggajian itu akan tercatat dan akan disimpan di database. Ya, jadi ketahuan bulan kemarin dia dapat gaji berapa ataupun dapat take home pay berapa, kemudian bulan berikutnya berapa dan seterusnya.
Perhitungan potongan atas upah. Ya, upah apa? Upah kotor ya dari setiap karyawan seperti apa? Karena seperti tadi, ketika ada kewajiban pajak, perusahaan nanti akan potongkan dan nanti perusahaan yang akan setorkan dan sebagainya. Jadi kalau perhitungan gaji itu ataupun insentif ya, jadi gaji itu termasuk insentif, bonus dan sebagainya, nanti dihitung secara keseluruhan, nanti perusahaan akan potong ya, berapa netnya atau berapa bersihnya. Juga output dan pencapaian dari setiap karyawan. Ini kinerja ya yang tercatat ya. Jadi apa target kerjanya, kemudian di akhir periode dia mampu mencapai itu atau tidak. Kalau misalnya operator berapa target menghasilkan produknya, apakah 200, 300, kemudian dari periode akan dievaluasi apakah tercapai semua atau tidak. Dan semua ini akan menjadi apa? Akan menjadi bahan atau akan menjadi data-data yang akan dijadikan sebagai data masukan untuk pencatatan akuntansi perusahaan. Kemudian jumlah biaya dan jam dari tenaga kerja yang tidak langsung maupun tenaga kerja yang langsung. Jadi sudah ada pembagian ini masuk komponen mana, tenaga kerja langsung atau bukan, sebagaimana nanti di jurnal dan seterusnya. Ya, termasuk juga produknya, jumlah pesanan, lot dan sebagainya, siapa yang mengerjakannya, kemudian bagaimana sampai ke bagaimana akhirnya mengalokasikan biaya overhead yang harus ditanggung. Nah, kemudian juga akan diketahui nanti setiap departemen berapa total biaya tenaga kerjanya. Atau nanti setiap yang unit kerja di bawah departemen juga bisa diatur. Itu hanya masalah ke sistem yang disusun saja. Kemudian data kumulatif tentang potongan pendapatan dari gaji karyawan juga akan dicatat di dalamnya. Nah, ini fungsi-fungsi yang ada dalam pengelolaan biaya tenaga kerja. Jadi ada fungsi personalia, itu tadi data-data umum dari karyawan, nama, tanggal lahir, NIK dan seterusnya ya, sampai gaji dan sebagainya. Fungsi perencanaan produksi ini dikaitkan dengan kedudukan dia yang ada di perusahaan. Target dia untuk bekerja apa saja, dia harus menghasilkan kinerja seperti apa, menghasilkan barang berapa banyak dan seterusnya. Fungsi pencatatan waktu kerja, jadi kehadiran ya, ini masalah presensi, hand key atau finger scan dan sebagainya. Kemudian ada fungsi penggajian dan juga ada fungsi perhitungan biaya. Mari kita perhatikan salah satu contoh studi kasus berikut. Sebuah perusahaan penghasil perkakas memiliki standar proses pengerjaan selama 10 menit per unit produknya dengan tarif upah 2.500 per unit. Pekerja dalam satu hari dengan 7 jam kerja mendapat tunjangan makan dan transport sebesar 30.000. Jadi di luar unit produksi yang 2.500 tadi upahnya yang per unit. Jika proses produksi harus dilaksanakan secara lembur, maka upah per produksinya menjadi Rp3.125 dengan tambahan insentif lembur sebesar Rp25.000 per hari lembur. Namun maksimal waktu lembur per hari adalah 3 jam. Jika mendapat orderan tambahan sebanyak 250 unit yang harus dikerjakan dalam 3 hari, apakah sebaiknya dikerjakan secara lembur atau merekrut pekerja baru? Nah, optionnya ada 2. Ini masalah bagaimana kita mengendalikan biaya tenaga kerja. Oke, sebagai contoh, ini tugas bagi teman-teman untuk mengerjakannya. Ilustrasi umumnya begini. Nah, waktu pengerjaan yang dibutuhkan ataupun yang disepakati adalah 3 hari. Nah, berarti kan sekarang teman-teman nanti harus menghitung bagaimana cara kita menyiapkan data untuk bisa menentukan apakah kita akan memilih pola lembur atau dengan merekrut tenaga kerja tambahan. Kalau lembur berarti kan tarifnya ada nih. Nah, jadi kalau dengan order sebanyak 250 unit,
memerlukan berapa menit pengerjaan gitu ya. Apakah benar? Tolong nanti dicek. Jadi produksi perharinya itu adalah 84 unit. Kalau memang 250 dibagi 3. Nah, untuk pengerjaan dengan lembur 84 unit. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan ini? Benar nggak ini? Ya, tolong nanti di cross check. Itu satu. Jadi kan nanti ada tambahan dia tarif bekerja per unit ketika lembur, kemudian ada juga tambahan insentif lemburnya yang tadi ada 25.000 per hari lemburnya. Nah, setelah itu nanti biaya atau total biaya tenaga kerja kan tinggal ditambahkan total biaya yang diperlukan untuk memproduksi 250 unit itu dengan berapa insentif yang diberikan kepada pekerja. Itu satu ya. Yang kedua, alternatifnya adalah merekrut tenaga kerja tambahan. Berarti kan kita harus mendatangkan orang yang baru. Tapi dia akan menggunakan tarif yang standar, yaitu 2.500 karena dia bukan dalam konteks lembur. Nah, kalau pengerjaan seperti itu butuh berapa orang? Juga tolong nanti dicek atau dihitung. Paling tidak teman-teman nanti punya perbandingan hasil analisis seperti ini. Ini baru permisalan dan teman-teman nanti pastikan apakah hitungan ini benar atau tidak. Saya tidak akan mengatakan benar atau tidak karena ini nanti tinggal divalidasi oleh teman-teman atau bahkan dihitung dari awal sehingga kelihatan rinciannya seperti apa. Nah, pada akhirnya akan diperoleh angka. Kalau misalnya seperti ini. Kalau lembur butuh biaya 931.250. Kalau dengan rekrut tenaga kerja tambahan adalah 805.000. Berarti kan harus ditentukan mana yang lebih efisien. Ya. Nah, silahkan diberi catatan oleh teman-teman ya, mana yang akan dipilih, mana yang harus dipertimbangkan dan seterusnya. Oke, untuk uraian tentang pengendalian biaya tenaga kerja saya cukupkan di sini saja. Nanti setelah teman-teman ada masukan ataupun saya akan memberikan catatan tambahan nanti di video berikutnya kalau ada yang saya anggap masih harus diperjelas atau diperdalam dengan teman-teman. Yang jelas nanti harus ada catatan juga bahwa kalau sekarang kita hanya mempertimbangkan biayanya saja, tapi dalam praktek kenyataannya di dalam perusahaan itu berarti kan ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Misal, betul ini lebih murah, tapi apakah ketika merekrut tenaga kerja baru sudah sesuai dengan kualifikasi atau belum? Oh, sudah katanya. Kalau sudah berarti benar. Berarti dia bisa menghasilkan barang atau produk sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Tetapi selain itu kalau kerja kan juga banyak hal. Selain itu juga ada kenyamanan dan sebagainya dan seterusnya. Baik, itu saja teman-teman tambahannya. Setelah selesai menonton video ini dan mengikuti uraian-uraian sampai selesai tuntas, tolong sebagai bukti kehadiran teman-teman dalam sesi ini dituliskan nama dan NPM seperti biasa. Tetapi ada yang lain kali ini saya minta untuk ditambahkan keterangan apakah teman-teman sudah menontonnya sampai selesai. Kalau tidak selesai, tuliskan tidak tuntas. Jelas ya? Mudah-mudahan ada tambahan pengetahuan buat semuanya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.